Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama SD Integral, pasti bisa. Allahu Akbar. Yes. Nah, pada hari ini bertemu lagi bersama Ustazah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu pada mata pelajaran tematik. Alhamdulillah kita sudah sampai pada tema 8 subtema 1 yang hari ini kita akan membahas tentang muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun untuk materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu tentang teks non-fiksi. Nah, ada yang sudah tahu apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan cerita nyata yang bersifat faktual. Adapun untuk contoh dari teks non-fiksi itu sendiri, yaitu ada biografi, kemudian ada karya ilmiah, ada laporan berita, ada tulisan sejarah, dan juga ada esai. Nah, selanjutnya itu mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, kita dapat mencari dan menentukan peristiwa dengan mengidentifikasi teks. Nah, salah satu cara mengidentifikasi teks adalah dengan membaca, kemudian mencatat gagasan pokoknya. Catatan yang kita buat akan lebih mudah diingat kembali jika disajikan dalam bentuk peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Peta pikiran adalah suatu bagan yang digunakan untuk menggambarkan suatu teks. Dalam menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi, kita perlu membuat peta pikiran. Adapun cara atau langkah-langkah dalam membuat peta pikiran yaitu yang pertama, tuliskan satu tema besar pada bagian tengah kertas. Nah, ini akan menjadi tema besar dari peta pikiran itu sendiri. Kemudian yang kedua, buatlah cabang dari tema tersebut terlebih dahulu. Tujuannya untuk memastikan ada ruang yang cukup untuk menuangkan gagasan dalam bentuk peta pikiran. Kemudian langkah yang ketiga yaitu setiap cabang pada peta pikiran haruslah dituliskan dalam satu kata atau frase saja. Nah, coba kalian sekarang buka buku paket kalian, itu buku paket tematik 5H. Kalian buka pada halaman 25. Di situ ada contoh teks non-fiksi. Nah, kita coba jawab peta pikirannya. Ini Ustazah sudah jawab, sudah Ustazah tuliskan jawabannya. Kalian tinggal menyalinnya kembali di buku paket kalian. Nah, di situ ada teks yang berjudul Babinsa bantu petani merawat tanaman padi di Balai Redelong. Nah, paragraf pertamanya di situ berisi peristiwa membantu petani membersihkan rumput yang mengganggu pertumbuhan padi untuk menyukseskan program swasembada pangan nasional. Kemudian paragraf kedua yaitu peristiwa menggalakkan kegiatan swasembada pangan untuk mengunggulkan bahan pangan seperti padi, jagung, dan kedelai. Paragraf ketiga, kegiatan swasembada pangan berada dalam pengawasan Babinsa dan petugas penyuluh lapangan pertanian. Dan paragraf yang keempat yaitu kehadiran Babinsa menentukan kesuksesan kegiatan swasembada pangan nasional. Nah, ini merupakan contoh dari kita membuat peta pikiran untuk menentukan peristiwa yang terdapat dalam teks non-fiksi. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Langkah yang pertama yaitu carilah teks yang berkaitan dengan peristiwa yang ingin diketahui. Kemudian bacalah teks tersebut dengan teliti dari awal hingga akhir teks.
Yang ketiga yaitu dalam prosaja, cermatilah pokok-pokok informasi yang dapat menjelaskan peristiwa dalam teks. Yang keempat, catatlah informasi tersebut dalam bentuk poin-poin, peta pikiran atau diagram alir. Kemudian yang terakhir yaitu tuliskan peristiwa-peristiwa yang telah kamu temukan dengan bahasamu sendiri sesuai dengan urutan dalam teks. Untuk lebih memahaminya, coba kalian buka pada halaman 5. Di situ di halaman 4 ada teks non-fiksi yang berjudul Ratusan warga kesulitan dapatkan air bersih. Nah, di halaman 5 itu ada peta pikirannya. Di situ kita akan mencari informasi apa saja yang bisa kita dapatkan dari teks non-fiksi tersebut. Yang pertama, peristiwa apa yang terjadi? Jawabannya adalah krisis air bersih. Kemudian, di mana peristiwa itu terjadi? Di Desa Belankahan dan Desa Lori, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Apa akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut? Yaitu aktivitas sehari-hari yang mengandalkan air bersih menjadi terkendala. Contoh kecilnya misalnya anak-anak pergi ke sekolah tanpa mandi karena tidak ada persediaan air bersih. Kemudian, yaitu apa pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa tersebut? Yaitu kita harus selalu bersyukur atas melimpahnya sumber daya alam di bumi dan memanfaatkannya dengan baik atau tidak boleh berlebihan. Nah, untuk menentukan peta pikiran ini untuk mencari informasi dari sebuah teks, kita dapat menerapkan kemarin kita sudah bahas yaitu adik Simba atau 5W1H. Selanjutnya kita akan membahas tentang teks fiksi. Nah, di tema di semester 1 kemarin kita sudah membahas sedikit tentang teks fiksi, kita akan mengulasnya kembali. Nah, teks fiksi itu adalah teks yang dibuat berdasarkan rekaan atau imajinasi penulis. Informasi yang disampaikan tidak berdasarkan kejadian nyata. Adapun contoh dari teks fiksi yaitu cerita pendek, cerita bersambung, cerita rakyat, dan juga dongeng. Adapun peristiwa dalam teks fiksi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu peristiwa pembuka, kemudian peristiwa utama atau konflik cerita, dan yang ketiga yaitu peristiwa penutup cerita. Untuk menjelaskan peristiwa dalam teks fiksi itu kita dapat menjelaskannya melalui diagram. Nah, adapun untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita menentukan tema teks fiksi. Yang kedua, peristiwa pembuka teks fiksi. Yang ketiga, permasalahan utama atau konflik teks fiksi. Yang keempat, peristiwa penutup. Dan yang kelima yaitu alur yang digunakan dalam teks fiksi tersebut. Nah, untuk lebih memahaminya, coba kalian buka teks fiksi pada halaman 31 yang berjudul Monyet dan Nelayan. Nah, untuk mengetahui isi dari teks fiksi tersebut, kita buat diagramnya. Nah, di situ judulnya itu Monyet dan Nelayan. Adapun tema dari teks tersebut yaitu tentang binatang atau dongeng. Yang kedua, peristiwa pembukanya yaitu nelayan mencari ikan di sungai dengan menggunakan jala, sehingga banyak ikan yang terperangkap di dalam jala tersebut. Adapun permasalahan utama atau konfliknya yaitu 2 ekor monyet yang memperhatikan nelayan saat menangkap ikan menggunakan jala merasa tertarik untuk mencobanya, sehingga monyet adik mencoba melakukan apa yang dilakukan oleh nelayan. Namun, jala tersebut justru menutupi tubuh monyet tersebut dan monyet adik tersebut terperangkap dan tidak bisa melepaskan diri dari jala yang menutupi tubuhnya itu.
Nah, adapun peristiwa penutupnya yaitu monyet Adi itu merasa bingung dan menyesal bahwa yang terlihat mudah belum tentu mudah untuk dirinya melakukan, karena pekerjaan yang terlihat mudah jika yang melakukan adalah ahlinya. Adapun untuk alur dari teks cerita tersebut yaitu alur maju atau progresif. Nah, itu adalah materi yang dapat Ustazah sampaikan untuk hari ini. Adapun untuk tugas kalian pada hari ini yaitu hari Rabu tanggal 3 Maret 2021, kalian mengerjakan Ayo Berlatih yang terdapat di halaman 27 nomor 2 dan halaman 34 nomor 4. Kalian tulis dengan rapi di buku tulis kalian menggunakan ballpoint dan dikumpulkan maksimal hari ini pukul 8 malam. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kalian, dapat menambah ilmu pengetahuan kalian, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.